waspada. Jadi jangan malah didekati. Apa alasannya saya? Bolehnya, dalilnya mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Bolehnya tabarruk dengan kuburan. Tabarruk itu diambil dari tabarroka ya tabarraku tabarrukan, yaitu apa? Menganggap sesuatu itu menjadi sumber berkah. Itu. Atau mengambil berkah. Sementara kaidah tabarruk, satu, kita tidak boleh menganggap sesuatu itu berkah kecuali yang ditetapkan Allah berkah. Satu. Dua, kaidah dua, catat, ingat nih, kita tidak boleh mengambil ngalap berkah kecuali dengan cara yang diajarkan Allah dan Rasulnya di dalam tabarruknya. Caranya, contoh, Ka'bah berkah, caranya tawaf. Quran berkah enggak? Berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, caranya dibaca, direnungkan, diamalkan, diimani. Itu bukan dicium-cium begini. Enggak ada. Cara tabarruk apa? Dibaca, direnungkan, dihafalkan, diimani, diamalkan. Masjid ini berkah enggak? Berkah. Caranya tabarruk apa? Salat, iktikaf, kajian. Jadi kaidah tabarruk ada dua, antum catat dengan baik. Satu, kita tidak boleh menganggap berkah sesuatu kecuali telah ditetapkan Allah dan Rasulnya berkah. Contoh Ka'bah, Masjidil Haram, masjid, dan termasuk yang lainnya. Terus kita tidak boleh bertabarruk kecuali dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh caranya tabarruk, ya gini aja, suami itu berkah nggak? Cara tabarruknya taat. Istri berkah, cara tabarruknya apa? Antum didik. Semua itu berkah. Hatta ulama itu juga berkah. Caranya apa? Dicium-cium tangannya sampai infeksi? Enggak. Ulama itu berkah ilmunya. Kita caranya tabarruk, ngaji, taklim, ikut hadir, mengambil ilmunya. Debat itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Nah, adapun debat yang tercela, nah, lo terpuji nggak usah kita urus ya. Yang tercela ada 6. Kita akan jelaskan sampai jam 2. Jam 2 ya? Insya Allah. Sanggup? Kok nggak jawab lo? Parah. Nah, yang pertama adalah al-mujadalatu fil qat'iyah, berdebat di dalam masalah yang sudah qat'i. Masalah haramnya tabarruk kepada kuburan itu qat'i, nggak boleh didebatkan. Nggak bisa, Pak. Lah soal orang ahli bid'ah melakukan itu, ya sesat. Bukan jalannya debat, apa? Ngaji. Paham tuh? Masalah tabarruk dengan kuburan, masalah syirik yang qat'i enggak? Qat'i. Masalah haramnya babi qat'i enggak? Itu. Masalah haramnya khamr qat'i enggak? Qat'i. Kalau ada perselisihan di antara para ulama, itu syadz, enggak perlu kita persoalkan. Contoh aja, haramnya riba qat'i enggak? Qat'i. Tapi ada enggak yang mengatakan riba itu halal? Ada. Zina itu qat'i enggak haram? Tapi ada enggak yang menghalalkan zina? Ada. Tuh, sarjana IAIN, zina itu halal dengan syarat 3. Satu, dilakukan di wilayah tertutup. Itu berarti kalau zina di dalam kardus aman. Omonnya dimasukin dalam drum terus dicor, dilas. Nah itu. Terus kedua, dilakukan orang dewasa. Yang ketiga, suka sama suka. Berarti kalau orang Arab, jazakumullah khairan katsira gitu. Ini enggak, perselisihan ada, tapi la yu'tad, enggak kita perhitungkan. Makanya Imam Al-Auza'i mengatakan, man tatabba'a zallatal ulama'i tazandaqa. Siapa yang sekarang ini mencari-cari plesetannya ulama, jadi zindik. Ya ulama ada aja,
yang melakukan ijtihad fatal, salah. Tapi kesalahannya tidak bisa dijadikan dasar bahwa itu adalah khilafiyah yang sah. Makanya khilafiyah itu ada khilafiyah yang sahih, boleh kita tolerir, ada yang tidak bisa kita terima. Contoh perbedaan antara haramnya riba, haramnya zina, haramnya babi. Yang haram itu dagingnya, ada yang berpendapat yang haram itu daging. Kalau tetelan nggak apa-apa, berarti tetelan itu di sop halal, karena hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Yang diharamkan apa? Daging babi. Tulang enggak, jeruan enggak, tetelane enggak. Ini Imam Sudiro. Kenapa Allah menunjukkan daging, tidak yang lainnya, padahal semua haram? Karena sasaran utama orang nyembelih itu cari apa? Tetelane, daging. Maksud nyembelih ayam, mas aku siwire ayam. Atau mas ana mau nyembelih ayam, nanti ana bulunya aja. Itu nggak mungkin. Allah menyebutkan daging karena sasaran utama, tujuan menyembelih. Gitu? Ya enggak? Ya enggak? Itu. Makanya jidal seperti ini Allah katakan dalam firman-Nya surat Ghafir ayat 4, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru." Tidaklah orang yang menjidal ayat Allah. Ayat dijidalkan sudah qat'i. Itu. Alladzina, juga di dalam surat Ghafir ayat 35, alladzina yujadiluna fi ayatillah. Dalam hal-hal yang sudah qat'i, muhkam. Contoh hadis Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu ayat muhkam atau enggak? Qat'i, udah. Nah, kalau mereka sekarang kena syubhat, itu urusan bid'ah. Contoh, Allah turun, kapan naiknya? Subhanallah, antum nanyakan sesuatu yang antum otaknya nggak jangkau, ilmunya nggak ada, dalilnya nggak menunjukkan itu. Tanya aja sesuatu yang logika di depan antum, nyata di depan antum, hujan turun, kapan naiknya? Hah? Ada nggak jawaban? Nggak bisa jawab itu. Coba bayangkan Pak, sesuatu yang tiap hari kita lihat, tiap hari sekarang lagi hujan deras, fakta di depan kita sekarang nanya hujan turun, kapan naiknya? Loh, emangnya sesuatu yang turun lazim harus naik? Kalau sesuatu turun harus ada naiknya, itu antum naik kelapa. Kan Allah laisa kamitslihi syai'un. Sesuatu kadang-kadang sesatnya orang itu memahami sesuatu khalik, hakikatnya makhluk yang dipakai. Itu yang itu ya. Itu rahasia kesesatan ahli bid'ah, memahami hakikat khalik pakai standar makhluk. Turun naik itu kan makhluk standarnya. Contoh ya, Allah mendengar, masa nggak punya telinga? Kalau ditanya, Allah punya telinga nggak? Ya punya, masa dengar nggak ada? Itu ente dengar, ada telinga. Allah bilang di dalam Al-Quran memang sami, mendengar, tapi ada nggak nas telinga? Nggak ada, diam. Karena bagi Allah tidak lazim mendengar itu ada telinganya. Makhluk aja nggak punya telinga bisa dengar. Contohnya HP, telinganya di mana itu? Itu aja. Makanya kalau logika-logikaan kata Imam Malik, semua orang itu logikanya beda-beda. Kalau pakai logika-logikaan agama itu logika Pak, logika orang itu Masya Allah beda-beda. Kalau semua agama didasarkan logika, berapa banyak jumlah agama ini, berapa banyak perbedaan agama. Dan fakta sekarang kenapa muncul perbedaan agama yang sulit untuk ditemukan, karena masuknya ra'yu kepada agama. Makanya di sana ada pernyataan dari Shalal bin Hanif, ittahimu ra'yakum fiddin, tuduhlah ra'yumu dalam agama. Jadi yang dituduh jangan agamanya. Umpamanya ada nas Al-Quran dan Sunnah nggak bisa diakal, jangan dituduh nasnya. Ah, ini ayat kagak bener nih. Kenapa? Nggak masuk akal ya, otaknya ente cilik, kecil ya nggak masuk. Coba otaknya Abu Hamid Al-Ghazali, Fakhrur Razi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim.
masuk karena otak ente kecil, jadi nggak masuk. Makanya banyak orang dengan mudah mengatakan nggak masuk akal. Ya akal ente kecil, gimana bisa masuk gitu. Makanya Allah berfirman di dalam surat Ghafir lagi, masuk di Ghafir ini banyak pelarangan jidal. Ayat 5-6. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Itu sesungguhnya orang-orang yang suka mendebat ayat-ayat Allah tanpa kekuatan argumen, itu di dalam hatinya hanya sombong aja bekal modalnya. Ujung-ujungnya nggak nyampe, nggak bisa membatalkan Quran. Coba aja orang yang berusaha untuk membatalkan Al-Quran dari masa ke masa, bisa nggak? Nggak bisa. Cuman sombong. Makanya sombong didefinisikan oleh Rasulullah apa? Batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang, itu aja. Cuman petenteng-petenteng tok menangnya, kerennya. Makanya diponis oleh Rasulullah al-mira'u fil Qur'ani kufrun, berdebat dalam masalah ayat-ayat Allah Al-Quran secara umum adalah kafir. Kalau dan mas antum terima jalan untuk berinteraksi dengan Quran itu bukan debat, Pak. Jalannya apa? Taslim. Apa taslim? Menyerah. Sami'na wa ata'na, itu jalannya, bukan debat. Kalau sekarang debat nanti bisa masuk ke dalam sami'na wa ngeyelna. Itu ngeyel. Bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asoyna yang dibikin oleh Yahudi. Akhirnya ayat-ayat yang qat'i dibantai semua, diakali semua. Contoh apa? Dilarang jala ikan hari Sabtu, diakali. Jalannya dipasang Jumat, diambil Ahad. Kan saya nggak nyari ikan hari Sabtu, ya tapi kan masuk hari Sabtu. Loh itulah, gara-gara apa? Ngeyel. Nah sekarang debat yang nggak boleh keduanya adalah al-mujadalatu bi ghairi ilmin, berjidal tanpa bekal ilmu, nggak boleh. Di sini Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 3. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Jadi orang-orang yang mendebat tentang Allah, agama Allah bighairi ilmin, dan mereka itu divonis oleh Allah hanya mengikuti setan marid yang apa? Melampaui batas. Setan semuanya. Debat tanpa ilmu itu setan. Walaupun manusia bentuknya, itu setan itu. Setan kepala manusia. Lu nggak punya ilmu debat, apanya yang mau lu debatin? Bodoh ente. Wong punya kebodohan kok disombongkan. Dulu ulama-ulama salaf itu Pak, bodoh itu minder, bodoh itu belajar, ini bodoh nantang. Bodoh apa itu namanya? Sesentek itu dong, bodoh kok nantang. Bodoh itu belajar, bodoh itu malu, bodoh itu nambah ilmu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi wa arba'an li wafatihi. Siapa yang terlewatkan mencari ilmu masa remajanya, maka takbiri 4 kali untuk sholat jenazahnya. Ini orang mati udah, sholatnya ada jenazah, lu mati debat. Orang bodoh itu sama dengan mati. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam syair yang lainnya, man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu sesaat, maka akan merengguk hinanya kebodohan seumur hidup. Makanya belajar, ya. Paham nggak sampean? Kok melototin saya sih? Paham nggak? Itu paham gitu. Kalau gitu belajar yang serius.
Tuh belajar yang serius itu tandanya jamaah dulu yang datang, baru ustadz kayak gini, bagus nih. Karena kadang-kadang datang, masya Allah, jamaah 1, 2, itu pun datangnya masya Allah kayak kehilangan kucing. Ya, datang balik lagi, itu kan kehilangan kucing. Itu semangat mencari ilmu. Jangan cuma rajin debat sana debat sini, nggak ada mencari ilmu. Ilmu apa? Itu apa ya? Mencari ilmu ya? Apa? Datang mencari ilmu. Dulu ketika di kajian amar ma'ruf itu seperti itu. Sekarang rata-rata ustadz dulu baru jamaah, kecuali ada artis mau datang. Nah itu jamaah dulu baru artisnya. Itu nunggu mau tanda tangan di punggung, di ini di itu. Itu udah standar ilmu sekarang hancur. Dan itu tandanya umat itu tidak bergairah. Karena Rasulullah sendiri mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan akan dibikin semangat mencari ilmu, paham agama. Makanya tanda tidak semangatnya agama, tidak ada gairah kebaikan pada diri seseorang. Itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman lagi dalam surat Al-Hajj ayat 8. Nah, lanjutnya itu. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Ada sebagian orang yang berdebat dalam masalah agama Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu, wala hudan, enggak ada petunjuk, wala kitab, bukan hanya soal kitab tok, munir, menerangi jalan debat dia. Harusnya gitu. Berarti ilmu yang bermanfaat. Berarti huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal mu'minun. Makanya Luqman mengatakan kepada anaknya, la tujadilul ulama fatahunu 'alaihim. Jangan mendebat ulama, ilmumu terkuras. Jangan mendebat orang bodoh, ilmumu apa? Harga dirimu akan tertindas. No. Debat ulama, ente ilmumu masih. Debat sama orang bodoh, hilang kehormatan antum, harga diri antum tertindas. Makanya jangan debat ulama, ilmumu terkuras. Jangan debat orang bodoh, kehormatan dan harga diri antum tertindas. Wah, itu salah dikit aja langsung, wah itu Zainal Abidin saya tantang, nggak berani. Wah, apaan itu? 1 juta %. 1 juta hilang 500.000 aja masih ada itu. Itu 1000% saya berani, berarti hilang 900% masih utuh itu 100%. Subhanallah, orang-orang yang kayak gitu itu udah nggak ada faedah, sumpah-sumpah. Karena ciri-ciri orang nggak bener. Masya'im binan, kan halafin kan. Waddu wa fala tud'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullin ba'da dhalika zanim an kana dha malin wa banin idza tutna alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. 11 sifat buruk orang yang suka sumpah-sumpah. Masya Allah, nggak ada Allah mengumpulkan sifat paling lengkap kecuali di ayat ini. Halafin, hammazin,
masya'im binamim, manna'il lil khairi, mu'tadin melampaui batas, asim, utullin arogan, utullin ba'da dzalika zanim. Apa itu zanim? Anak zina. Angkana dzamalin wa banin, andaikan dia itu punya duit maka dia akan sombong. Semua ayat-ayat Al-Quran dikatakan dongeng. Makanya kadang-kadang orang itu penting itu nggak kaya, maka itu harus miskin. Nah, bener nggak tuh? Bener nggak Bu? Gue pulang aja deh. Bener nggak? Mendingan miskin daripada kaya, karena kalau kaya angkana dzamalin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatir. Semua ayat ditolak, dicibirkan, direndahkan, dihina-hina, diolok-olok. Makanya betul kata Allah itu, kalla innal insana la yadghu ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Berarti mendingan miskin daripada kok nggak ada yang nurusin? Mendingan miskin daripada kaya. Kenapa emang? Salah emang gue? Pak, salah nggak ya gue ngomongin tadi? Aduh. Oke. Karena gini, para ulama kenapa melarang jidal? Kenapa? Idza kana al-munadir dha'ifal ilmi bil hujjah. Karena orang yang berdebat itu bisa aja lemah ilmunya dan argumennya. Wa jawab syubhah, untuk menjawab syubhat, fa yakhafu alaihi an yufsidahu dzalikal mudil. Penyesat, orang yang sesat ini malah membuat dia itu hancur. Gitu. Kama yanhad dha'i aw yunhad dha'ifu fil muqatalah, sama seperti orang lemah dilarang perang. Karena apa? Bukan memenangkan, bukan menambah kekuatan, ngeribetin, mati lagi. Mendingan di rumah. Wong pincang perang, ribetin pasukan, bebani pasukan, bukan fokus nembak, malah nenteng dia, gendong dia. Ya Allah Mas, mendingan lu di rumah. Jadi gue nenteng senjata, nambah nenteng ente. Sama nih, orang yang bodoh berdebat, ngeribetin Islam, bebanin dakwah, nyusahin dakwah, bukan menolong, menguntungkan dakwah, gitu loh. Itu yang ngomong siapa? Ulama. Makanya pernah Abu Hanifah ditanya, ada di masjid orang tersebut sedang diskusi, dialog, debat tentang masalah fikih. Alahumur ra'sun, punya enggak modal? Lah, enggak. La yafqahuna abadan, enggak bakal paham selamanya. Itu ditanya Imam Abu Hanifah, alahumur ra'sun. Ra'sun itu ra'sul mal, modal. Enggak punya. La yafqahuna abadan, enggak ada yang paham semuanya. Karena tukar mungkar, dari bodoh ke bodoh, hasilnya apa Pak? Anak tanya sama tanya sama antum, 0 kali 0 berapa? Itu tuh apa, matematik. Apa? Iya. Kalau 1 kali 0 berapa? Yang satu berisi aja mak, depannya 0 itu hasilnya. Subhanallah. Kalau ada isi itu baru 1 kali 1. Nah itu baru debat. Ini 1 kali 0 tuh matematik. Terus apa lagi? 0 tambah 0 berapa? Nah 0 tambah 1. Nah, kalau diskusi nambah, cenderung lumayan. 0 tambah 1, 1. Ini kali debat. Makanya kali dalam bahasa Arab itu dorbun mukul. Itu ini 0 ngelawan 1, kosong. 1 lawan 1 mending. 2 lawan 1 mending. 0 lawan 0. Goblok. 0 kali 0. Apa itu hasilnya? Subhanallah. Antum kayaknya guru matematik gitu. Iya Pak, Masya Allah. Filosofi 0 itu 0 dikalikan dengan 0
ditambah dengan 0, diapain? Tetap aja 0. Makanya kewajiban 0 itu apa? Belajar, nambah dikit. Jangan 0 terus, debat 0 terus. 0 kali 0 kok 0 itu. Paham? Ya sudah, nggak paham nggak apa-apa. Emang gue foto loh. Oke, sekarang debat jenis yang ketiga adalah al-jidal, yang dilarang. Jidal fi ma la yutlab minal insan ma'rifatuhu. Satu debat di dalam hal yang kita nggak harus mengetahuinya, nggak perlu. Contoh, mendebatkan soal masalah apa? Bintang. Ini bintang ini kenapa kalau keluar itu setiap subuh? Ayo coba kita diskusi. Untuk apa? Antum gak wajib mengenalinya. Ini ada bintang nih mas, setiap subuh itu keluar. Debat ngalor ngidul. Mas, kira-kira lebih utama mana, lilin sama listrik? Subhanallah, sampai tengkar kampleng-kamplengan. Oh, yang bagus itu lilin. Coba kalau nggak ada lilin, listrik mati gimana? Ya listrik. Kalau sekarang listrik nyala, untuk apa lilin? Nggak penting. Lebih bagusan listrik. Enggak, lilin. Subhanallah, sampai 5 jam. Dosa antum. Karena apa? Karena tidak wajib antum ketahui, tidak perlu dan tidak ada manfaat untuk antum ketahui. Ini maksud di dalam Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Mendebatkan masalah nasib takdir orang. Contoh debat, mas, kira-kira menurut antum nih, anak ini ditakdirkan Allah neraka apa surga? Muka-muka antum neraka. Oh, antum jangan kurang ajar ya. Ya antum sekarang berbicara sirrun min asrarillah. Makanya para ulama mengatakan al-qadaru sirrun min asrarillah. Takdir adalah rahasia di antara rahasia Allah yang tidak dibongkar kepada siapapun kecuali yang atas kehendak Allah. Didebatkan sampai mati, antum gak akan bakal tahu. Beda debat. Mas, menurut antum nih, kalau anda ditakdirkan Allah kaya nih, terus kerja untuk apa ya? Itu kan udah takdir kaya itu. Menurut antum gimana tuh? Atau anda ditakdirkan miskin, terus kerja juga untuk apa? Udah peras keringat, banting tulang, udah ini ujung-ujungnya miskin. Ini Allah zalim nggak kira-kira? Masya Allah, antum ngomong apa? Gak bakal ada manfaatnya. Makanya pernah Rasulullah SAW mendapati seorang sahabat berdebat masalah takdir macam seperti itu, memerah mukanya seperti dilemparin apa, biji-biji delima. Coba antum kayak apa kalau muka dilempari biji delima? Ya, karena putih, kemudian orang itu kalau marah itu kan keluar merahnya itu loh. Itu maksud merah nggak rata itu, kayak dilempar itu. Berarti apa? Rasulullah itu putih. Terus kalau marah itu ujung-ujungnya itu apa? Keluar merahnya. Kalau antum malah hitam marah. Memarah malah letek. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan abi hadza umirtum, apakah dengan ini kalian diperintahkan? Am bihadza, apa dengan ini ursiltu ilaikum, apa dengan tujuan seperti ini saya diutus ke tengah kalian? Innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu hancur hina tanaza'u fi hadzal amri, ketika mendebatkan masalah-masalah takdir seperti ini. Azimtu alaikum alla tanaza'u fi, saya udah sejak sekarang kamu tidak boleh melakukan debat seperti ini. Kata Imam Mubarakfuri, innama ghadiba, Rasulullah SAW marah, kenapa? Li'annal qadar sirrun min asrarillahi ta'ala, karena takdir itu rahasia di antara rahasia Allah. Wa talaba sirruhu manhiyun anhu, mencari-cari, mengorek-ngorek rahasia Allah itu dilarang. Wa li'anna man yabhathu fihi la ya'man min an yasira qadariyan aw jabriyan. Nih dengarkan, karena orang-orang yang membahas seperti itu tidak aman untuk menjadi qadari atau jabariyah atau qadariyah. Itu kenapa muncul aliran qadariyah, awalnya mendebatkan takdir ini. Kalau enggak qadariyah larinya kemana? Jabriyah.
Itu karena apa Pak? Qadar ini dikaitkan dengan filsafat. Ya. Apa itu filsafat kata orang Tasik? Ya, filsafat. Ya. Filsafat itu adalah ilmu kalam yang diadon dengan takdir, menghasilkan qadariyah sama jabriyah. Kenapa Pak? Filsafat itu kan kalau memandang sesuatu itu kan cuma dua, gerak apa diam. Yang berkeyakinan gerak, nanti ujung-ujungnya qadariyah. Apa? Manusia bergerak tanpa pengaruh Allah. Paham? Tanpa pengaruh kehendak Allah, qadariyah. Makanya qadariyah punya pendapat seluruh perbuatan manusia dikehendaki oleh manusia sendiri. Yang diam menghasilkan jabriyah, karena diam manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa, semua digerakkan oleh Allah. Diam. Makanya asli benda itu diam apa gerak? Filsafat kan? Yang mengatakan gerak hasilnya qadariyah, yang mengatakan diam hasilnya jabriyah. Makanya ini juga sampai masuk ke teori pendidikan yang digulirkan John Locke. Anak itu putih bersih seperti kertas kosong. Jabriyah itu. Oretan goresan tergantung orang tuanya. Makanya Islam tidak kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak itu dilahirkan punya potensi, tapi potensi ini belum maksimal, harus dikembangkan oleh pendidikan. Yang dikembangkan oleh pendidik, diberdayakan oleh proses pendidikan, akhirnya menjadi sempurna. Maka kalau kita tanya anak didik atau murid itu objek pendidikan atau subjek pendidikan, kita tidak bisa mengatakan serta merta objek, serta merta subjek. Kita bisa katakan subjek punya potensi fitrah, objek yang harus dikembangkan, diaktualikan potensi-potensi supaya optimal sehingga menjadi anak soleh. Makanya tarbiyah itu definisinya adalah menghantarkan sesuatu pada tingkat kesempurnaan secara bertahap. Itu tarbiyah. Apa tadi? Menghantarkan sesuatu secara bertahap pada tingkat kesempurnaannya. Itu namanya tarbiyah pendidikan. Oke. Nah, yang keempat, jam berapa nih Pak? Ya, setengah. Ya, udah setengah lemes nih. Ya. Ini hari ini sudah masuk nisfu Sya'ban. Ya. Apa namanya, separuh kedua. Dan saya juga nggak ngerti tiba-tiba nisfu Sya'ban rame yasinan itu loh, apa hubungannya? Apa coba bayangkan? Makanya betul kata Syekh Abdurrahman Al-Yamani, kelemahan umat Islam sekarang satu, meyakini kuat yang bukan agama dan lemah dengan yang agama. Yang bukan agama malah dibela mati-matian. Contoh aja, coba ada beduk hilang di masjid, rame nggak? Oh jangankan beduk mas, tasbih hilangnya rame. Coba ada jamaah masjid hilang, rame nggak mereka? Cuek, separuh hilang. Oh jamaah tarawih hilang kabeh, diem kok. Oh itu hilang semua mas, diem dia. Tuh lihat, serius dalam masalah bukan agama. Sekarang tuh lihat, mancing aja rame, ngaji sepi. Wow, door press-nya aja mobil Mercy mancing. Coba kajian door press. Apa door press-nya? Magic jar bekas enggak? Itu makanya nanti kajian Ramadan anak kasih door press ini, motor bekas. Itu ya. Itu. Loh, motor bekas REK. Oh tuh. Mahal beli saya aja 100 juta tawar nggak kena kasih. Itu karena nggak ada gantinya kan gitu. Itu alhamdulillah karyawan saya itu semua mobilnya bagus-bagus, motornya. Yang jelek itu motor saya aja. Saya itu hanya punya RX Kado 79 ke 78 itu bekas. Itu tawadhu. Itu. Oh yang lain mobil ini anak cuma RX. Mobil aja cuma satu karena yang cukup. Sejak dulu bulan tahun itu udah selesai. Ngapain? Kalau cukup satu harus dua.
Makanya sederhana itu ialah sering-sering makan di warung sederhana. Itu bener gak bro? Aduh. Jadi sederhana itu simple mas. Dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan, gitu deh. Apalagi apa tadi? Dulukan pola daripada gaya. Atas ibu rumah tangga kerjanya cuma ngaji ke Al-Azhar sama rekon iPhone Pro Max 17. Akhirnya apa? Pro Max emak. Udah ngapain itu? Aduh. Gitu loh. Pola deh. Pentingkan kebutuhan. Butuh enggak mobil 2 antum? Kalau enggak 1. Bahkan kalau nggak butuh mobil, motor lincah kemana-mana, lawan arus aja boleh. Kan antum gitu, suka nyusahin gue tuh. Itu gitu, rumah juga gitu, cukup 3 kamar kenapa 5, baju cukup 5 kenapa harus 10, gitu loh bu. Ya bu, denger nggak omongan gue? Parah ibu-ibu itu nyusahin laki. Tapi di sono di sebelah selatan, agak timur, ya gitu. Jadi sederhana aja. Oke, kita lanjut. Sekarang nomor 4, termasuk debat yang dilarang. Nomor 4 adalah al-jidalu fima la yumkinul ilmu bihi, mendebatkan sesuatu yang tidak akan mungkin kita ketahui. Contoh, bagaimana semayamnya Allah di langit, di arsy itu? Ayo kita debat. Kira-kira semayamnya Allah itu sambil jegang, terus sambil apa? Ayo kita debat. Nggak bakal, karena nggak tahu ilmu, nggak nyampe. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi, termasuk mendebatkan ilmunya Allah, cangkuan ilmunya Allah. Karena apa? Allah sendiri mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi contoh mendebatkan cara turunnya Allah, melayang-layang apa kayak terjun payung gitu atau apa, nggak ada ilmunya. Terus kemudian makanya pernah Aisyah mengatakan tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW membacakan ayat yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Jadi kalau ayat-ayat yang muhkam itu adalah ummul kitab, induk kitab, inti kitab, itu yang harus kita bahas. Makanya perbedaan ahli sunnah dengan ahli bid'ah, kalau ahli bid'ah mencoba-coba untuk terus mempersoalkan mutasyabihat dan meninggalkan muhkamat. Tapi ahli sunnah mengembalikan mutasyabihat kepada muhkamat. Makanya ahli bid'ah itu cenderung ciri-cirinya cari-cari syubhat. Makanya sampai Allah berfirman, "Wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu," jika kalian mendapati melihat orang yang suka mengikuti yang syubhat-syubhat, faulaikal ladzina sammallahu, mereka itulah yang disebut Allah di dalam ayat tersebut, fahdaruhum waswadalah. Waswada. Jadi jangan malah didekati. Apa alasannya saya? Bolehnya, dalilnya mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Bolehnya tabarruk dengan kuburan. Tabarruk itu diambil dari tabarroka ya tabarraku, tabarrukan, yaitu apa? Menganggap sesuatu itu menjadi sumber berkah. Itu. Atau mengambil berkah. Sementara kaidah tabarruk, satu, kita tidak boleh menganggap sesuatu itu berkah kecuali yang ditetapkan Allah berkah. Satu. Dua, kaidah dua, catat, ingat nih,
kita tidak boleh mengambil ngalap berkah kecuali dengan cara yang diajarkan Allah dan Rasulnya di dalam tabarruknya. Caranya, contoh, Ka'bah berkah, caranya tawaf. Quran berkah enggak? Berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, caranya dibaca, direnungkan, diamalkan, diimani. Itu bukan dicium-cium begini. Enggak ada. Cara tabarruk apa? Dibaca, direnungkan, dihafalkan, diimani, diamalkan. Masjid ini berkah enggak? Berkah. Caranya tabarruk apa? Salat, iktikaf, kajian. Jadi kaidah tabarruk ada dua. Antum catat dengan baik. Satu, kita tidak boleh menganggap berkah sesuatu kecuali telah ditetapkan Allah dan Rasulnya berkah. Contoh Ka'bah, Masjidil Haram, masjid, dan termasuk yang lainnya. Terus kita tidak boleh bertabarruk kecuali dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Oh, contoh caranya tabarruk. Ya, gini aja. Suami itu berkah nggak? Cara tabarruknya taat. Istri berkah. Cara tabarruknya antum didik. Semua itu berkah. Hatta ulama itu juga berkah. Caranya apa? Dicium-cium tangannya sampai infeksi? Enggak. Ulama itu berkah ilmunya. Kita caranya tabarruk, ngaji, taklim, ikut hadir, mengambil ilmunya. Gitu Pak caranya. Selanjutnya sekarang nomor 5. Cara untuk mengambil tabarruk berkah. Kok cara. Yang kelima, cidal yang dilarang adalah 5, cidal di dalam masalah hal yang memang ditolerir untuk berbeda pendapat. Contoh mendebatkan masalah kunut, nggak perlu. Debat masalah sujud itu lutut dulu apa tangan dulu, sampai mati, sampai kiamat nggak akan bakal ketemu. Kenapa? Karena masing-masing punya pendapat dan bersama dalilnya, dan pendapat dalil ini sama-sama diberikan keleluasaan. Makanya ikhtilaf itu ada dua macam, ikhtilafut tabad wa ikhtilafut tanawwu'. Perbedaan kontradiktif sama perbedaan variatif. Jadi kalau perbedaan kontradiktif sudah kita selesai, enggak juga perlu kita perdebatkan. Untuk apa? Wong sudah enggak bisa ketemu. Kalau perbedaan itu variatif juga enggak perlu kita perdebatkan, karena masing-masing punya dalil, masing-masing punya pegangan, masing-masing juga nanti akhirnya ujung-ujungnya punya pegangan yang digunakan untuk menguatkan. Cuma yang perlu kita cari adalah titik temu penguat yang disebut di dalam istilah masalah-masalah kaitannya dengan bahsul masail tarjih. Kira-kira pendapat ini yang kuat mana? Tapi juga nggak boleh, ini suatu kaidah juga, nggak boleh semata-mata perbedaan itu dijadikan sebagai dalil. Contoh, sekarang kita katakan kepada mereka, Mas, musik itu haram. Kan ada ulama yang berbeda pendapat lain, nggak boleh. Kenapa? Karena ada suatu kaidah usul fikih atau qawaid fikih, la yunqadul ijtihadu bil ijtihad walakin yunqadu bid dalil. Ijtihad tidak boleh dibatalkan karena ijtihad, tapi bisa dibatalkan oleh dalil. Artinya pendapat orang ini nggak bisa kita batalkan dengan pendapat orang, karena masing-masing nggak bisa dijadikan sebagai sumber hujjah. Kenapa? Bukan nabi, bukan rasul, manusia biasa. Jangankan ulama-ulama yang ada, Imam Abu Bakar, Umar aja, ketika Abdullah ibnu Abbas mendengarkan atau menyampaikan fatwa tentang mut'atul haji, kemudian dia menguatkan dengan qala Allah wa qala Rasul. Ada seorang yang mengatakan, wahai Abdullah ibnu Abbas, kata Abu Bakar seperti ini, kata Umar seperti ini. Akhirnya dia marah sambil mengatakan, qultu qala Allah wa qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir hujan batu turun dari langit menghujani kalian. Saya katakan qala Allah qala Rasul, kamu katakan qala Abu Bakar qala Umar.
Kalau sekarang ucapan Abu Bakar, ucapan Umar dibenturkan dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak bisa. Apalagi Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, apalagi setelahnya, apalagi Kiai Buya dan juga Ajengan. Itu nggak bisa. Mau Joko, mau Emas, mau Gus, mau Aceng, mau apa lagi? Apa lagi? Nggak akan bisa. Kenapa? Sekelas Abu Bakar, Umar aja pendapatnya tidak bisa mengungguli Allah dan Rasulnya, apalagi selainnya. Ini kaidah. Jadi oke, khilafiyah ditolerir, tapi ujung-ujungnya nggak boleh ijtihad dibatalkan karena ijtihad, tapi dibatalkan karena dalil. Paham tuh? Nah, oleh karena itu di sini dikatakan pernah ada yang berselisih dalam masalah qiraat. Ini ada qiraah kok begini-begini, akhirnya Rasulullah menegaskan kilahuma, kilahuma muhsin, dua-duanya baik. Qala Syu'bah ar-Rawi adhunnu qala la takhtalifu, janganlah kalian berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku, karena orang-orang dahulu sebelum kalian berselisih dalam hal seperti ini, akhirnya hancur, rusak. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, wa'lam anna aktsaral ikhtilaf bainal ummah, ketahuilah perselisihan di antara umat kebanyakan, alladzi yurisul ahwa, yang menimbulkan hawa nafsu, perpecahan, tajiduhu min hadzal durbi, ternyata bersumber dari perselisihan ini, Pak, yaitu memperselisihkan hal-hal yang nggak perlu. Makanya anak dulu ketika ini kok mati, tapi kecil, selalu ketika saya dialog dengan di Batam dulu itu dengan kiai itu 12 materi. Saya itu kecewa, kenapa kita dikecoh ketika saat debat tinggal 7. Coba bayangkan, Pak, di sini tipu-tipunya kita harus menyiapkan 12 apa 13 materi. Kan beda, dia menyiapkan cuman 6 materi. Mana gos-gosan. Itu. Dan yang keluar ternyata masalah-masalah khilafiyah itu, kunut. Terus apa lagi? Yang apa itu? Itu coba yang masalah ingin dibahas kan hukum hormat bendera. Lah itu yang tunggu. Terus apa namanya? Hukum membaca qasidah burdah. Wow, udah anak siapin itu, udah anak mau habisin itu qasidah burdah. Enggak keluar. Terus apa lagi ya? Mitoni 7 bulanan, tingkepan. Itu banyak tuh. Ya kalau masalah-masalah kaitannya dengan niat usolli lah dong. Ya Allah, usolli aja jauh-jauh ke Batam naik pesawat. Itu kan yang dibahas usolli kan. Boleh nggak membaca niat usolli? Dalilnya boleh, karena ketika Rasulullah SAW datang kepada salah satu istrinya, ditanya punya makanan nggak? Enggak. Idzan fa ana shaim, kalau begitu anak akan puasa. Rasulullah melafatkan saya akan puasa, menunjukkan dalil boleh melafatkan niat. Tuh otaknya tuh, masya Allah. Pantainya gimana? Antum pasti nggak bisa. Nah ini banyak ahli sunnah malu-maluin. Ahli itu atau ahli, Pak? Ahli sunnah. Oh, ahli komputer bisa nurunin tok bongkar, nggak bisa balikin. Kekali. Ahli apa lagi? Ahli pertukangan, ahli bangunan, bisa bikin. Antum gitu ngaku ahli sunnah. Rasulullah mengatakan itu konteksnya bicara sama istrinya, bukan kepada Allah. Dalilnya idzan fa ana shaim, sebelumnya tanya punya makanan enggak. Kenapa Rasulullah mengatakan itu? Suatu hal yang masuk akal dan logis, dan itu otomatis. Khawatir istrinya bikinin makanan sementara dia lanjut puasa. Anak kasari wong Jawa gini loh, Pak, udah nggak usah masak, saya puasa gitu loh maksudnya. Itu aja kok repot. Itu gue diputer-puter. Maksudnya supaya sang istri ini tidak menyiapkan makanan.
Oh, udah selesai. Itu kok dijadiin dalil usolli. Itu loh aneh. Anda pernah, masya Allah ya, sholat di Medina, sholat sunnah. Anda udah masuk, Allahu Akbar. Andanya usul samping saya. Nggak tahu Malaysia apa Indonesia, pokoknya antara itu. Kayak muka-mukanya itu. Was Pak sholat. Astagfirullah. Akhirnya anak keganggu. As. Manggil istri uswatun apa? Ya Allah. Ini. Tapi mendebatkan masalah itu kagak ada faedah, Pak. Masalahnya juga para ulama ada sumbernya, cuman pendapatnya lemah, kan gitu aja nanti gitu ya. Jadi mendebatkan hal-hal yang sifatnya sekarang ini itu khilafiyah, ditolerir, dilarang. Nomor 6 terakhir, sampai sini pulang. Al-mujadalatu li ajlil mujadalah. Debat hanya untuk debat, bukan untuk mencari kebenaran. Jadi debat yang penting memenangkan perdebatan, bukan untuk mencari kebenaran. Ini dilarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan innakum wa ma ta'buduna min dunillahi khasabu jahannam antum laha waridun. Ini masih didebatkan. Orang yang menyembah berhala itu masuk neraka apa surga? Wow, dicari alasan-alasan. Kadang-kadang mereka itu karena pinter ngomong, makanya inna minal bayani la sihra, bisa menampakkan seakan-akan yang benar itu salah, yang salah itu benar. Itu Pak. Lihat aja orang-orang ahli filsafat dengan logikanya itu. Kadang-kadang yang salah itu benar, yang benar itu salah. Ini namanya debat hanya untuk debat, bukan untuk mencari kebenaran. Dilarang. Bahkan Allah katakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 58, balhum qaumun khasimun, mereka itu kaum yang hanya pinter debat, ngeyel, bantah. Khasimun. Tuh ya. Sekarang kenapa debat-debat tadi itu dilarang? Ada 5 sampai 6 alasan. Nih, antum catat. Sebelum pulang, ini ringkesannya, ini intinya. Kenapa debat itu dilarang? Karena debat di dalam masalah agama itu akan bisa melahirkan pendustaan terhadap kitabullah dan sunnah Rasul. Nah ini alasan utama. Kenapa kita itu tidak boleh berdebat? Karena bisa saja nanti ujung-ujungnya kita itu nggak percaya lagi terhadap Al-Quran dan Sunnah, bisa membuat Mosi tidak percaya lagi terhadap wahyu, bahkan yang benar otak logika dia yang sekarang dia mainkan. Oh, makanya jangan, udah stop. Antum la tukhasimu, kata Muhammad ibnu Ali ibnu Husain, la tukhasimu, jangan kamu berdebat, fa innal khusumata takdibul Quran, karena perdebatan itu bisa mendatangkan pendustaan terhadap Al-Quran. Sebagian ulama salaf mengatakan la tujalisu ashabal khusumat, jangan kamu berteman dengan orang yang suka debat, fa innahumul ladzina yakhuduna fi ayatillah, maka mereka itu suka mengakal-akali, memelintir dan juga acak-acak ayat-ayat Allah. Makanya di sini ada larangan 2, larangan debat dan larangan berteman, bergaul dekat dengan orang yang suka debat. Ya, antum tinggalkan debat, tinggalkan orang yang suka debat. Jangan antum jadikan teman. Karena apa? Keruh hati antum. Makanya Muhammad ibnu Yasar mengatakan iyyakum wal miraa, waspadalah kamu terhadap debat kusir, debat ngeyel, debat adu mulut, fa innaha sa'atu jahlil alim, pada saat itu bisa kebongkar kebodohan orang alim. Wa fiha yabtaghi syaitan zallatahu, disitulah kesempatan setan mencari-cari keplesetnya ulama, diplesetin dia dari sela-sela pernyataannya itu nanti. Masya Allah. Nomor 3, nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2, dampak negatif debat adalah debat akan menampakkan kelemahan dan juga kekurangan diri kita masing-masing, yang tadi dikatakan oleh ulama. Dampak yang ketiga,
Debat bisa mendatangkan talawun fiddin, berwarna-warni dalam beragama. Gampang ganti-ganti merek. Karena debat ini kalah, wah itu bener, ganti lagi ikut fulan, ganti lagi ikut murji'ah, ganti lagi ikut khawarij, ganti lagi ikut ini, berwarna-warni. Bahkan ketika yang menang itu Syiah, ikut Syiah nanti. Yang menang Ahmadiyah, ikut Ahmadiyah nanti. Wah, repot. Makanya persis yang dikatakan Imam Malik, kalau nanti yang mengalahkan Syiah, saya masuk Syiah. Kalau yang mengalahkan saya Khawarij, masuk Khawarij. Kalau yang mengalahkan saya Qadariyah, masuk Qadariyah. Subhanallah, berapa banyak agama ini. Ini mic-nya jelek, besok diganti ini. Capek saya kalau ngaji di sini. Kalau habis ngaji sini tuh Pak tidur itu sampai berapa ini? Capek banget karena berat banget. Ini jelek ini, ganti aja. Yang standing, yang harganya ya 15 jutaan itu bagus. Nggak usah mahal-mahal. Yang saya gunakan untuk kajian itu nggak gampang tuh. Bulughul Maram sama Imam Bukhari itu saya set sound system aja hampir 200 juta loh. Nggak gampang. Kajian harus dihargai. Masa kalah sama konser? Itu. Nah, disindir begini juga nggak kena. Keterlaluan. Itu ya. Nomor 4. Kenapa kita dilarang debat? Karena debat itu bisa menjadi sebab sesatnya orang. Waduh, guru saya kalah. Wah udahlah. Jadi yang sesat itu bukan hanya yang debat, tapi jamaah yang ada di belakangnya. Makanya Allah berfirman, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan saya sebagai sumber fitnah kaum yang zalim. Artinya kata para ulama ahli tafsir, menyangka yang zalim itu benar, yang kita salah. Itu akhirnya apa? Wah, berarti selama ini dakwah saya nggak benar ya, ustadz saya ini nggak benar. Selama ini yang saya yakini yasinan itu bid'ah, ternyata sunnah ya. Wah, yang selama ini yang saya yakini tahlilan itu bid'ah, ternyata ada dalilnya ya. Wah udah bablas ini. Makanya la tujalisu ahlal ahwa, jangan berteman dengan ahlul ahwa, wala tujadiluhum, jangan berdebat dengan mereka. Fa inni la aman, saya tidak jamin min ayyughmisakum, akan menggelincirkan kalian fi dhalalatihim, di dalam kesesatan mereka. Au yulabbisu alaikum, atau bikin talbis ma kuntum ta'rifun, antum enggak bisa jawab, antum enggak bisa mengenali. Itu kata Abu Kilabah. Kenapa kita nggak boleh debat sama ahli bid'ah? Karena bisa aja dia memutar balikkan ayat, menjungkir balikkan ayat, memelintir-melintir argumen. Mereka memang kuat bicaranya, kuat kaidahnya, antum lemah. Akhirnya muncul talbis, antum yang kalah, dia yang menang. Wassalam mudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 5. Debat akan mendatangkan satu sikap menang kalah, ngeyel, bantah, keras kepala, itu ya. Mendatangkan apa? Sikap menang kalah, ngeyel, bantah, keras kepala. Pokoknya kalau nggak ada istilah bener salah, yang ada menang kalah. Udah, sikap itu kan jelek, Pak. Pokoknya hidup saya ini pokoknya menang kalah, atau ngeyel, atau apa, bantah, atau apa, keras kepala. Nomor 6, sikap debat akan menyibukkan seorang dari beramal. Sibuk debat, tidak mau beramal. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, innallaha azza wa jal idza arada bi 'abdin khaira, ketika Allah mengendaki seorang hamba pada kebaikan, fatahalahu baba amalin, Allah bukakan pintu amal, wa aghlaqa anhu babal jadal, dan Allah tutup pintu jidal, debat. Wa idza arada bi 'abdin syarra, ketika Allah menghendaki seorang itu keburukan, fataha alaihi babal jadal, Allah bukakan pintu jidal, debat, wa aghlaqa anhu babal amal, Allah tutup pintu amal. Nasallallahu al-afiyah. Ya Allah, nasallallahu al-afiyah.
Demikian, mudah-mudahan antum bisa menerima penjelasannya. Antum dengerin, ana simpulkan, antum dengarkan biar antum bisa punya sikap bahwa debat itu beda dengan dialog dan diskusi. Kalau debat itu kesimpulannya hanya mencari fakta, data, logika untuk mematahkan argumen lawan, maka bahasanya cuma menang dan kalah. Kemudian debat di dalam Islam itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Dalilnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berarti ada jidal yang ahsan. Tapi kebanyakan aslinya jidal debat itu buruk, tercela. Makanya ulama-ulama itu membencinya, memberikan catatan dan bahkan cenderung kepada hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.